Assalamualaikum sahabat dai Islam pejuang P3K guru terbaru di seluruh Indonesia. Semoga sehat selalu dan jangan lupa subscribe dan hidupkan loncengnya untuk info terbaru lainnya. Hari ini kami sampaikan info P3K terkini yang baru keluar resmi dari Kemendikbud dan Panselnas tentang Silahkan KKRPP Merdeka ada. Mumpung harga promo klik di sini untuk order. https://bit.ly/3dt40t6. Teknik-teknik yang digunakan dalam pelaksanaan supervisi guru di kurikulum Merdeka. Pada kesempatan kali ini admin ingin membagikan informasi tentang teknik-teknik yang digunakan dalam pelaksanaan supervisi guru. Teknik supervisi akademik adalah alat yang digunakan oleh supervisor untuk mencapai tujuan supervisi itu sendiri yang pada akhir dapat melakukan perbaikan pengajaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Dalam pelaksanaan supervisi akademik, sebagai supervisor harus mengetahui dan memahami serta melaksanakan teknik-teknik dalam supervisi. Berbagai macam teknik dapat digunakan oleh supervisor dalam membantu guru meningkatkan situasi belajar mengajar, baik secara kelompok maupun secara perorangan ataupun dengan cara langsung bertatap muka dan cara tak langsung bertatap muka atau melalui media komunikasi. Adapun teknik-teknik supervisi adalah sebagai berikut. 1. Teknik supervisi yang bersifat kelompok. Teknik supervisi yang bersifat kelompok ialah teknik supervisi yang dilaksanakan dalam pembinaan guru secara bersama-sama oleh supervisor dengan sejumlah guru dalam satu kelompok. Teknik supervisi yang bersifat kelompok antara lain: A. Pertemuan orientasi bagi guru baru. Pertemuan orientasi adalah pertemuan antara supervisor dengan supervisi terutama guru baru, yang bertujuan menghantar supervisi memasuki suasana kerja yang baru dikutip menurut pendapat Sagala, 2010/210, dan Sahertian, 2008/86. Pada pertemuan orientasi supervisor diharapkan dapat menyampaikan atau menguraikan kepada supervisi hal sebagai berikut, Sahertian 2008/86. Sistem kerja yang berlaku di sekolah itu. Proses dan mekanisme administrasi dan organisasi sekolah. Biasanya diiringi dengan tanya jawab dan penyajian seluruh kegiatan dan situasi sekolah. Teknik-teknik yang digunakan dalam pelaksanaan supervisi guru di kurikulum Merdeka. Salam dan bahagia pembaca. Sahabat Tren Guru, pada kesempatan kali ini admin ingin membagikan informasi tentang teknik-teknik yang digunakan dalam pelaksanaan supervisi guru. Teknik supervisi akademik adalah alat yang digunakan oleh supervisor untuk mencapai tujuan supervisi itu sendiri yang pada akhir dapat melakukan perbaikan pengajaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Dalam pelaksanaan supervisi akademik, sebagai supervisor harus mengetahui dan memahami serta melaksanakan teknik-teknik dalam supervisi. Berbagai macam teknik dapat digunakan oleh supervisor dalam membantu guru meningkatkan situasi belajar mengajar, baik secara kelompok maupun secara perorangan ataupun dengan cara langsung bertatap muka dan cara tak langsung bertatap muka atau melalui media komunikasi. Adapun teknik-teknik supervisi adalah sebagai berikut. 1. Teknik supervisi yang bersifat kelompok. Teknik supervisi yang bersifat kelompok ialah teknik supervisi yang dilaksanakan dalam pembinaan guru secara bersama-sama oleh supervisor dengan sejumlah guru dalam satu kelompok. Teknik supervisi yang bersifat kelompok antara lain: A. Pertemuan orientasi bagi guru baru. Pertemuan orientasi adalah pertemuan antara supervisor dengan supervisi terutama guru baru, yang bertujuan menghantar supervisi memasuki suasana kerja yang baru dikutip menurut pendapat Sagala, 2010/210, dan Sahertian, 2008/86.
Pada pertemuan orientasi, supervisor diharapkan dapat menyampaikan atau menguraikan kepada supervisi hal-hal sebagai berikut. Sahertian 2008/86. Sistem kerja yang berlaku di sekolah itu. Proses dan mekanisme administrasi dan organisasi sekolah. Biasanya diiringi dengan tanya jawab dan penyajian seluruh kegiatan dan situasi sekolah. Sering juga pertemuan orientasi ini juga diikuti dengan tindak lanjut dalam bentuk diskusi kelompok dan lokakarya. Ada juga melalui perkunjungan ke tempat tertentu yang berkaitan atau berhubungan dengan sumber belajar. Salah satu ciri yang sangat berkesan bagi pembinaan segi sosial dalam orientasi ini adalah makan bersama. Aspek lain yang membantu terciptanya suasana kerja ialah bahwa guru baru tidak merasa asing tetapi guru baru merasa diterima dalam kelompok guru lain. B. Rapat guru. Rapat guru adalah teknik supervisi kelompok melalui rapat guru yang dilakukan untuk membicarakan proses pembelajaran, dan upaya atau cara meningkatkan profesi guru. Tujuan teknik supervisi rapat guru adalah sebagai berikut. Menyatukan pandangan guru tentang masalah dalam mencapai makna dan tujuan pendidikan. Memberikan motivasi kepada guru untuk menerima dan melaksanakan tugasnya dengan baik serta dapat mengembangkan diri dan jabatan mereka secara maksimal. Menyatukan pendapat tentang metode kerja yang baik guna pencapaian pengajaran yang maksimal. Membicarakan sesuatu melalui rapat guru yang bertalian dengan proses pembelajaran. Menyampaikan informasi baru seputar belajar dan pembelajaran, kesulitan mengajar, dan cara mengatasi kesulitan mengajar secara bersama dengan semua guru di sekolah. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam suatu rapat guru antara lain. 1. Tujuan yang hendak dicapai harus jelas dan konkret. 2. Masalah yang akan menjadi bahan rapat harus merupakan masalah yang timbul dari guru yang dianggap penting dan sesuai dengan kebutuhan mereka. 3. Masalah pribadi yang menyangkut guru di lembaga pendidikan tersebut perlu mendapat perhatian. 4. Pengalaman baru yang diperoleh dalam rapat tersebut harus membawa mereka pada peningkatan pembelajaran terhadap siswa. 5. Partisipasi guru pada pelaksanaan rapat hendaknya dipikirkan dengan sebaik-baiknya. 6. Persoalan kondisi setempat, waktu, dan tempat rapat menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan rapat guru. C. Studi kelompok antar guru. Studi kelompok antara guru adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sejumlah guru yang memiliki keahlian di bidang studi tertentu, seperti MIPA, bahasa, IPS dan sebagainya, dan dikontrol oleh supervisor agar kegiatan dimaksud tidak berubah menjadi ngobrol hal yang tidak ada kaitannya dengan materi. Topik yang akan dibahas dalam kegiatan ini telah dirumuskan dan disepakati terlebih dahulu. Tujuan pelaksanaan teknik supervisi ini adalah sebagai berikut. Meningkatkan kualitas penguasaan materi dan kualitas dalam memberi layanan belajar. Memberi kemudahan bagi guru untuk mendapatkan bantuan pemecahan masalah pada materi pengajaran. Bertukar pikiran dan berbicara dengan sesama guru pada satu bidang studi atau bidang studi yang serumpun. Diskusi. Diskusi adalah pertukaran pikiran atau pendapat melalui suatu percakapan tentang suatu masalah untuk mencari alternatif pemecahannya. Diskusi merupakan salah satu teknik supervisi kelompok yang digunakan supervisor untuk mengembangkan berbagai keterampilan pada diri para guru dalam mengatasi berbagai masalah atau kesulitan dengan cara melakukan tukar pikiran antara satu dengan yang lain. Melalui teknik ini supervisor dapat membantu para guru untuk saling mengetahui, memahami, atau mendalami suatu permasalahan, sehingga secara bersama-sama akan berusaha mencari alternatif pemecahan masalah tersebut. Tujuan pelaksanaan supervisi diskusi adalah untuk memecahkan masalah yang dihadapi guru dalam pekerjaannya sehari-hari dan upaya meningkatkan profesi melalui diskusi. Hal yang harus diperhatikan supervisor sebagai pemimpin diskusi sehingga setiap anggota mau berpartisipasi selama diskusi berlangsung. Supervisor harus mampu menentukan tema perbincangan yang lebih spesifik. Melihat bahwa setiap anggota diskusi senang dengan keadaan dan topik yang dibahas dalam diskusi. Melihat bahwa masalah yang dibahas dapat dimengerti oleh semua anggota dan dapat memecahkan masalah dalam pengajaran.
Melihat bahwa kelompok merasa diperlukan dan diikut-sertakan untuk mencapai hasil bersama. Mengakui pentingnya peranan setiap anggota yang dipimpinnya. Workshop. Workshop adalah suatu kegiatan belajar kelompok yang terjadi dari sejumlah pendidik yang sedang memecahkan masalah melalui percakapan dan bekerja secara kelompok. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada waktu pelaksanaan workshop antara lain. 1. Masalah yang dibahas bersifat life-centered dan muncul dari guru tersebut. 2. Selalu menggunakan secara maksimal aktivitas mental dan fisik dalam kegiatan sehingga tercapai perubahan profesi yang lebih tinggi dan lebih baik. F. Tukar-menukar pengalaman, sharing of experience, suatu teknik perjumpaan di mana guru menyampaikan pengalaman masing-masing dalam mengajar terhadap topik-topik yang sudah diajarkan, saling memberi dan menerima tanggapan dan saling belajar satu dengan yang lain. Langkah melakukan sharing antara lain. Menentukan tujuan yang akan dicapai. Menentukan pokok masalah yang akan dibahas. Memberikan kesempatan pada setiap peserta untuk menyumbangkan pendapat-pendapat mereka. Merumuskan kesimpulan. 2. Teknik individual dalam supervisi. Teknik individual menurut Sahertian yang dikutip oleh Sagala, 2010-216, adalah teknik pelaksanaan supervisi yang digunakan supervisor kepada pribadi guru guna peningkatan kualitas pengajaran di sekolah. Teknik individual dalam pelaksanaan supervisi antara lain. A. Teknik kunjungan kelas. Teknik kunjungan kelas adalah suatu teknik kunjungan yang dilakukan supervisor ke dalam satu kelas pada saat guru sedang mengajar dengan tujuan untuk membantu guru menghadapi masalah kesulitan mengajar selama melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kunjungan kelas dilakukan dalam upaya supervisor memperoleh data tentang keadaan sebenarnya mengenai kemampuan dan keterampilan guru mengajar. Kemudian dengan yang ada kemudian melakukan perbincangan untuk mencari pemecahan atas kesulitan yang dihadapi oleh guru. Sehingga kegiatan pembelajaran dapat ditingkatkan. Kunjungan kelas dapat dilakukan dengan cara, yaitu kunjungan kelas tanpa diberitahu, kunjungan kelas dengan pemberitahuan, kunjungan kelas atas undangan guru, saling mengunjungi kelas. B. Teknik observasi kelas. Teknik observasi kelas dilakukan pada saat guru mengajar. Supervisor mengobservasi kelas dengan tujuan untuk memperoleh data tentang segala sesuatu yang terjadi proses belajar mengajar. Data ini sebagai dasar bagi supervisor melakukan pembinaan terhadap guru yang diobservasi. Tentang waktu supervisor mengobservasi kelas ada yang diberitahu dan ada juga tidak diberitahu sebelumnya, tetapi setelah melalui izin supaya tidak mengganggu proses belajar mengajar. Selama berada di kelas supervisor melakukan pengamatan dengan teliti, dan menggunakan instrumen yang ada terhadap lingkungan kelas yang diciptakan oleh guru selama jam pelajaran. C. Percakapan pribadi. Percakapan pribadi merupakan dialog yang dilakukan oleh guru dan supervisornya, yang membahas tentang keluhan atau kekurangan yang dikeluarkan oleh guru dalam bidang mengajar, di mana di sini supervisor dapat memberikan jalan keluarnya. Dalam percakapan ini supervisor berusaha menyadarkan guru akan kelebihan dan kekurangannya, mendorong agar yang sudah baik lebih ditingkatkan dan yang masih kurang atau keliru agar diupayakan untuk memperbaikinya. D. Intervisitasi, mengunjungi sekolah lain. Teknik ini dilakukan oleh sekolah-sekolah yang masih kurang maju dengan menyuruh beberapa orang guru untuk mengunjungi sekolah yang ternama dan maju dalam pengelolaannya untuk mengetahui kiat yang telah diambil sampai sekolah tersebut maju. Manfaat yang dapat diperoleh dari teknik supervisi ini adalah dapat saling membandingkan dan belajar atas kelebihan dan kekurangan berdasarkan pengalaman masing-masing. Sehingga masing-masing guru dapat memperbaiki kualitasnya dalam memberi layanan belajar kepada peserta didiknya. E. Penyeleksi berbagai sumber materi untuk mengajar. Penyeleksi berbagai sumber materi untuk mengajar. Teknik pelaksanaan supervisi ini berkaitan dengan aspek belajar mengajar. Dalam usaha memberikan pelayanan profesional kepada guru, supervisor pendidikan akan menaruh perhatian terhadap aspek proses belajar mengajar sehingga diperoleh hasil yang efektif. Supervisor harus mempunyai kemampuan menyeleksi berbagai sumber materi yang digunakan guru untuk mengajar. Adapun cara untuk mengikuti perkembangan keguguran kita, ialah dengan berusaha mengikuti perkembangan itu melalui kepustakaan profesional, dengan mengadakan professional reading. Ini digunakan untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan situasi belajar mengajar yang lebih baik.
Hal ini menyatakan bahwa teknik penyeleksian berbagai sumber materi untuk mengajar memiliki arti bahwa teknik ini yang menitik beratkan kepada kemampuan supervisor dalam menyeleksi buku yang dimiliki oleh guru pada saat mengajar yang sesuai dengan kebutuhan kegiatan belajar mengajar. F. Menilai diri sendiri. Guru dan supervisor melihat kekurangan masing-masing yang mana ini dapat memberikan nilai tambah pada hubungan guru dan supervisor tersebut, yang akhirnya akan memberikan nilai positif bagi kegiatan belajar mengajar yang baik. Menilai diri sendiri merupakan tugas yang tidak mudah bagi guru, karena suatu pengukuran terbalik karena selama ini guru hanya menilai murid-muridnya. Ada beberapa cara atau alat yang dapat digunakan untuk menilai diri sendiri, antara lain membuat daftar pandangan atau pendapat yang disampaikan kepada murid-murid untuk menilai pekerjaan atau suatu aktivitas guru di muka kelas. Yaitu dengan menyusun pertanyaan yang tertutup maupun terbuka, tanpa perlu menyebutkan nama siswa. Demikianlah kabar terbaru P3K terbaru hari ini, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan jangan lupa like dan subscribe untuk update video-video terbaru lainnya.